Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Haikal dengan NIM 12403031050178. Dan saya Farhan Fadilah dengan NIM 12403031050 Di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan Al-Quran di Indonesia. Yang pertama, pendahuluan. Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam yang sejak awal turunnya telah dijaga melalui dua mekanisme utama, yaitu hafalan dan penulisan. Dalam buku Sejarah Al-Quran yang ditulis oleh Dr. Hasani Ahmad Said menegaskan bahwa sejarah Al-Quran tidak hanya berhenti pada masa kodifikasi di era sahabat, melainkan berlanjut dalam proses penyebaran, transmisi, dan pelestarian Al-Quran di berbagai wilayah Islam. Salah satu wilayah yang memiliki sejarah penting dalam perkembangan Al-Quran adalah negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Perkembangan Al-Quran di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Al-Quran hadir tidak hanya sebagai teks suci yang dibaca, tapi juga sebagai sumber nilai, pedoman hidup, dan basis pembentukan peradaban Islam lokal. Oleh karena itu, membahas perkembangan Al-Quran di Indonesia berarti menelaah bagaimana Al-Quran tersebut ditransmisikan, dipelajari, ditulis, diterjemahkan, dan dihidupkan dalam masyarakat Muslim Indonesia dari masa ke masa. Selanjutnya ada masuknya Al-Quran ke Indonesia bersama masuknya Islam. Menurut Dr. Hasani Ahmad, Al-Quran pada fase awal penyebarannya lebih dominan ke tradisi lisan dibandingkan tulisan. Hal ini juga berlaku dalam konteks Islam di Indonesia ketika Islam tersebut mulai masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Al-Quran diperkenalkan kepada masyarakat lokal melalui bacaan, hafalan, dan praktik ibadah sehari-hari. Para pedagang Muslim, ulama, dan sufi yang datang ke wilayah Nusantara menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai sarana dakwah. Surah-surah pendek seperti Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas diajarkan kepada masyarakat sebagai bagian dari praktik sholat dan zikir. Nah, dengan demikian, Al-Quran lebih dahulu dikenal sebagai bacaan suci sebelum dikenal sebagai teks tertulis. Nah, fenomena ini sejalan dengan penjelasan Dr. Hasani Ahmad bahwa tradisi awal merupakan karakter utama dalam sejarah awal Al-Quran. Hafalan ini menjadi sarana utama penjagaan kemurnian Al-Quran. Sementara itu, penulisan berfungsi sebagai penguat dan pendukung hafalan. Selanjutnya ada perkembangan penulisan Al-Quran dan mushaf di Indonesia. Nah, seiring berkembangnya komunitas Muslim di Indonesia, muncul pandangan Hasan Ahmad, penulisan mushaf di wilayah non-Arab tetap mengacu pada standar mushaf Utsmani, baik dari segi ras, urutan surah, maupun isi teks. Di Indonesia sendiri, bukti perkembangan penulisan Al-Quran dapat dilihat dari ditemukannya berbagai mushaf kuno di daerah Aceh, Sumatera Barat, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Mushaf-mushaf ini menunjukkan bahwa ciri khas lokal seperti penggunaan ornamen hiasan Nusantara, motif flora, serta iluminasi berwarna emas dan merah. Meskipun memiliki kekhasan artistik, teks Al-Quran dalam mushaf Nusantara memiliki dan tetap mengikuti kaidah penulisan Al-Quran yang baku. Hal ini menunjukkan bahwa umat Islam Indonesia sejak awal memiliki kesadaran tinggi terhadap otentisitas Al-Quran. Dalam konteks sejarah Al-Quran, sebagaimana jelaskan Dr. Hasan Ahmad dalam bukunya Sejarah Al-Quran, yang menunjukkan bahwa hal ini membuktikan bahwa Al-Quran bersifat universal dan terjaga meskipun menyebar ke berbagai budaya.
Nah, selanjutnya ada tradisi pengajaran dan pendidikan Al-Quran. Perkembangan Al-Quran di Indonesia juga sangat erat kaitannya dengan lembaga pendidikan Islam. Dr. Hasani Ahmad Said menekankan bahwa kesinambungan Al-Quran dijaga melalui sistem pengajaran yang berkesinambungan dari generasi ke generasi. Di Indonesia, lembaga seperti surau, langgar, munasah, atau pesantren memainkan peran sentral dalam pengajaran Al-Quran. Anak-anak muslim diajarkan membaca Al-Quran sejak usia dini melalui metode talaqi dan musyafahah, yaitu belajar langsung dari guru dengan mendengarkan dan menirukan bacaan. Kemudian pesantren berkembang sebagai pusat pengkajian Al-Quran yang lebih mendalam, mencakup tahsin, tahfiz, ilmu tajwid, bahkan qiraat. Tradisi ini menunjukkan bahwa Al-Quran tidak hanya dijaga secara tekstual, tapi juga secara kausalitas bacaan, kualitas bacaan, dan pemahamannya. Baik, saya akan menjelaskan tentang penerjemahan dan penafsiran Al-Quran di Indonesia. Dalam buku Sejarah Al-Quran, karya Dr. Hasani Ahmad Said MA menjelaskan bahwa penerjemahan Al-Quran merupakan kebutuhan umat Islam non-Arab agar dapat memahami makna kandungan Al-Quran. Namun, penerjemahan tidak dimaksudkan untuk menggantikan Al-Quran sebagai teks Arab yang sakral. Di Indonesia, penerjemahan Al-Quran dimulai dengan penggunaan bahasa Melayu sebagai lingua franca. Seiring waktu, muncul terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah lainnya. Selain terjemahan, berkembang pula karya tafsir yang ditulis oleh ulama Nusantara. Upaya penerjemahan dan penafsiran ini menunjukkan bahwa umat Islam di Indonesia berusaha mendekatkan Al-Quran kepada kehidupan sosial dan budaya masyarakat tanpa menghilangkan kesakralan teks aslinya. Selanjutnya, perkembangan Al-Quran pada masa modern. Memasuki era modern, perkembangan Al-Quran di Indonesia semakin pesat. Percetakan mushaf memungkinkan distribusi Al-Quran secara luas dan merata. Pemerintah melalui Kementerian Agama melakukan standarisasi mushaf Al-Quran untuk menjaga keseragaman dan keabsahan teks. Selain itu, kemajuan teknologi digital melahirkan Al-Quran dalam bentuk aplikasi, situs web, dan media audiovisual. Fenomena ini mencerminkan kesinambungan sejarah Al-Quran dari masa klasik hingga masa modern. Sebagaimana dijelaskan oleh karya Dr. Hasani Ahmad, bahwa Al-Quran selalu relevan dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Sekian video ini kami buat, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.